Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dengan NPM 24160511123. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis yaitu Bapak Iqbal Harori, SABMSI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang telah saya dapatkan selama masa perkuliahan. Pertemuan ke-1 membahas tentang kontrak kuliah dan sesi perkenalan biodata beliau. Pertemuan kedua, sesi diskusi pertama disampaikan oleh Azarel yang mengemukakan beritanya yang membahas isu tentang penurunan kelas menengah di Indonesia. Karena tekanan ekonomi yang membuat daya beli masyarakat menurun, dampak pandemi COVID-19 juga menjadi penyebab masalah ini terjadi, ditambah meningkatnya pengeluaran pajak yang memperparah kondisi ini. Lalu, membahas masalah air galon, Menteri Keuangan memberikan pendapat bahwa pembelian air galon bisa menjadi indikator yang menyebabkan penurunan kelas menengah di Indonesia. Solusi dari masalah tersebut adalah reformasi pajak dan redistribusi kekayaan, dukungan untuk UMKM, kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel dan inklusif. Yang kedua, sesi kedua dilanjutkan oleh Tarah yang menyampaikan berita tentang penurunan harga timah di Babel. PT Timah Tbk atau TINS mengalami penurunan pendapatan sebesar 33% pada tahun 2023 karena terlalu banyak timah pasar dunia yang menyebabkan harga turun. Produksi timah di Indonesia juga menurun 26% sehingga keuntungan perusahaan turun drastis. Selain itu, aset dan modal perusahaan ikut berkurang sementara utang bertambah 26% karena masalah keuangan. Pertemuan ketiga kosong karena beliau sedang pergi ke Bekasi. Pertemuan keempat kuliah kosong karena digantikan dengan acara kirab Unila dan Pak Iqbal memberikan tugas untuk meresum materi dari bab 1 sampai 5 dari buku ekonomi dan administrasi bisnis yang kebetulan buku tersebut ialah hasil karya beliau. Pertemuan kelima, Pak Iqbal memberikan tugas kedua yaitu meresum dengan mengerjakan soal yang ada di buku ekonomi administrasi bisnis pada bab 6-9. Pertemuan ke-6, diskusi pada pertemuan ini dibuka oleh Ilyas yang menyampaikan berita mengenai Tupperware yang bangkrut. Tupperware mengalami penurunan penjualan dan kerugian akibat turunnya permintaan pasar serta lonjakan biaya tenaga kerja, pengiriman dan bahan baku. Meski sempat ada peningkatan saat pandemi, situasi ekonomi makro yang sulit memperparah kondisi keuangan perusahaan. Pada 2023, Tupperware mengungkapkan kerugiannya pada 2004 dan menutup pabrik yang menyebabkan 148 PHK. 2. Disampaikan oleh Elisa mengenai kenaikan harga pangan di Indonesia. Harga pangan di Indonesia seperti cabai rawit merah, beras, dan bawang merah mengalami kenaikan signifikan. Dengan cabai rawit merah naik menjadi 48.200 per kilo dan beras premium menjadi 15.000 per kilo. Kenaikan ini menambah beban masyarakat yang sudah terdampak inflasi, terutama bagi rumah tangga dan pelaku UMKM. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa inflasi pangan akan semakin memperburuk ekonomi keluarga dan pedagang kecil. Cuaca kemarau panjang turut memperburuk kondisi harga pangan. Yang ketiga, dilanjut dengan Lucky Satria membahas tentang isu dom spending di Indonesia. Dom spending menjadi isu yang relevan terutama sejak pandemi COVID-19. Banyak orang yang mengalami ketidakpastian ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, sehingga memicu perilaku belanja impulsif sebagai cara untuk mengatasi stres dan kecemasan. Belanja online meningkat pesat selama masa-masa ini dengan orang sering membeli barang-barang yang tidak esensial. Fenomena ini menjadi perhatian karena meskipun dapat memberikan pelarian sementara dari tekanan psikologis, dom spending bisa memperburuk kondisi keuangan masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah terdampak secara ekonomi. Tingkat utang konsumen juga meningkat karena kemudahan akses kredit melalui aplikasi pinjaman online dan layanan cicilan. Tara juga memberikan berita tentang WNA yang mencuri emas. Warga negara Cina berinisial YH terlibat dalam penambangan emas ilegal Ketapang, Kalimantan Barat yang merugikan negara hingga 1,2 triliun. YH berhasil menambang 774 kilo emas
secara ilegal dan menggunakan lubang tambang tidak berizinan yang seharusnya digunakan. Modusnya termasuk penggunaan merkuri untuk memisahkan biji emas. Pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 miliar sesuai Undang-Undang Minerba. Yang kelima adalah diskusi terakhir disampaikan oleh Kayla tentang masalah kenaikan UKT yang dirasa cukup memberatkan. Kenaikan uang kuliah tunggal pada ajaran tahun 2024 memicu protes dari mahasiswa dan orang tua di berbagai wilayah Indonesia. Kenaikan ini dinilai memberatkan terutama bagi keluarga menengah ke bawah dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Beberapa kampus bahkan mencabut peraturan kenaikan UKT setelah gelombang protes. Universitas masih sangat bergantung pada UKT sebagai sumber pendapatan utama. Meskipun ada alternatif seperti riset, konsultasi, dan monetasi hak kekayaan intelektual atau HAKI, pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan UKT di beberapa perguruan tinggi setelah mendapatkan masukan masyarakat. Pertemuan ketujuh diawali oleh Bunga yang memberikan berita mengenai penjualan batik di Indonesia mengalami penurunan drastis akibat masuknya produk tekstil tiruan dari Cina yang dijual dengan harga lebih murah. Produk tiruan tersebut menyerupai batik asli, tetapi diproduksi secara massal menggunakan mesin, sehingga mengurangi permintaan untuk batik yang dibuat dengan tangan. Kondisi ini mempengaruhi industri batik lokal, terutama pengrajin tradisional yang kesulitan bersaing dengan harga dan volume produksi dari Cina. Yang kedua, dilanjut dengan Kiki yang menyampaikan berita mengenai krisis industri baja di Cina. Krisis industri baja telah berdampak negatif pada pasar domestik Indonesia. Penurunan permintaan dan kelebihan pasokan baja dari Cina menyebabkan harga baja turun global yang mengakibatkan kerugian bagi produsen baja lokal. Banyak pabrik baja di Indonesia menghadapi tekanan karena sulit bersaing dengan harga baja murah dari Cina, mengancam keberlangsungan industri baja dalam negeri dan berpotensi mempengaruhi lapangan pekerjaan. Yang ketiga, Maureen menyampaikan bahwa Prabowo Subianto menyatakan bahwa program pembagian makanan gratis dapat meningkatkan ekonomi Indonesia hingga 2%. Ia menekankan pentingnya bantuan sosial untuk masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Prabowo percaya bahwa dengan memberikan akses makanan gratis dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya bagi kalangan berpenghasilan rendah. Yang keempat adalah Norton yang menyampaikan berita mengenai mulai 2 Agustus pemerintah Indonesia akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya harga minyak dunia dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah, dampaknya diharapkan dapat memicu lonjakan biaya transportasi dan inflasi yang berpotensi menyebabkan masyarakat. Pertemuan ke-8, yaitu pertemuan terakhir kelas ekonomi bisnis, membahas tentang ekonomi di Indonesia, kuota pekerjaan yang kurang di masyarakat, dan sekolah-sekolah vokasi di Indonesia yang awalnya dapat berfungsi sebagai media mendapatkan pekerjaan untuk orang yang kurang mampu. Justru pekerjaan itu sulit didapatkan untuk orang yang menempuh pendidikan hanya sampai bangku siswa saja. Lalu membahas lagi tentang perang antara Israel dan Palestina yang memiliki dampak yang luas, termasuk keuntungan bagi beberapa pihak seperti sistem keuangan, ketenagakerjaan, dan konflik sering menyebabkan investasi mencari aset yang lebih aman seperti emas atau obligasi. Pemerintah Amerika Serikat ini dapat menguntungkan lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi tersebut. Kedua, produk. Beberapa perusahaan seperti Nestle dan Co. serta perusahaan farmasi mungkin mengalami peningkatan permintaan dalam situasi konflik. Kebutuhan akan makanan dan obat-obatan meningkat yang dapat menguntungkan perusahaan-perusahaan ini. Dari sisi politik, konflik ini melibatkan negara-negara seperti Iran dan Israel, di mana ketegangan juga berkontribusi pada fluktuasi nilai dolar. Kenaikan nilai dolar sering terjadi di tengah ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi perdagangan dan investasi global. Membahas lagi tentang PHK tekstil di Indonesia disebabkan oleh persaingan ketat. Meningkatnya penjualan online membawa masuk banyak produk dari luar negeri, terutama yang lebih murah. Hal ini membuat produsen lokal kesulitan bersaing yang dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan pengurangan tenaga kerja.
Kedua, perubahan pola konsumsi. Konsumen semakin memilih belanja secara online sehingga permintaan untuk produsen dari toko fisik berkurang. Hal ini mempengaruhi pendapatan perusahaan tekstil dan mendorong adanya PHK. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan selama masa kuliah yang dibimbing oleh Bapak Iqbal Harori SABM SI. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.